Selamat siang, salam jumpa rekan-rekan GMC Golden Moment Community. Ini saya mengawali channel ini dengan membuat beberapa video dan kali ini saya akan membuat video khusus untuk mapping kita trading besok hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Jadi kita mapping dari hari ini membuat forecast untuk trading pada hari Senin nanti. Adapun untuk eksekusi dan entry-nya nanti kita tentu melihat pada kondisi market saat itu. Tetapi setidaknya kita mengisi waktu luang ini dengan membuat mapping ya sebagai gambaran arah trading kita pada besok hari Senin 24 Juni 2024. Baik, kita mulai saja. Saya akan menggunakan teknik mapping menggunakan teknik supply and demand, resisten SNR, SND, SNR yang akan kita jadikan sebagai areal base dan kemudian entry-nya nanti disesuaikan dengan dinamika market pada saat itu. Yang penting sekarang kita ingin membuat mapping, membuat roadmap untuk trading kita arahnya nanti seperti apa pada trading hari Senin besok nanti. Baik, kita mulai. Kita menggunakan teknik ini memulai dengan tahapan dari time frame yang paling besar dari HTF, high time frame ke low time frame. Kita mulai melihat kondisi market dari weekly. Kita lihat dari weekly. Nah, di sini kita melihat satu minggu ini trennya apa ya? Ini trennya turun ya. Candlenya warna merah. Gitu aja, candle bearish. Kita tidak melihat global secara keseluruhan karena ini merupakan time frame jangka waktu yang sangat panjang. Tapi kita melihat per satu minggu kemarin itu trennya apa? Trennya turun semua. Candlenya warna merah, candle bearish. Itu aja sudah selesai. Nah, ini diperkuat dengan kita menggunakan stokastik 533. Kita melihat bahwa stokastiknya berada pada level 20 atau 25, level di bawah low dari low stokastik. Jadi kita menggunakan stokastik di sini bukan untuk menentukan level oversold atau overbought ya, yang nantinya kalau kita lihat kalau sudah di bawah ini berarti sudah saatnya buy atau di atas sudah saatnya sell, tidak. Tapi kita melihat sini sebagai momentum. Kalau berada di bawah berarti memang momentumnya sedang kuat. Kalau sedang kuat di bawah, kenapa kita harus buy sementara seluruhnya berada di level short di area yang kalau di teknik biasa disebut oversold, justru di sini kita mencari peluang untuk entry sell. Seperti itu. Jadi mohon dipahami dengan baik, bukan menggunakan indikator ini sebagai untuk reversal bahwa kalau sudah di oversold akan buy atau di overbought akan sell, tidak seperti itu. Nanti kita terjebak di market karena kita trading bukan memperkirakan tapi kita mengikuti kemana arah maunya market. Ditandai dengan melihat pada indikator ini. Nah, dari time frame weekly kita sudah tahu bahwa trennya turun, selesai kita tutup weekly, kita tidak memerlukan lagi, cukup sebagai arah trend saja trend down. Kita masuk ke yang berikut, time frame daily. Time frame daily dari formasi candlenya pun trennya turun kemarin ya, full turun. Satu minggu, dua minggu kemarin dari awalnya naik, 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 tapi kemarin langsung down, turun karena dia telah masuk di area base di sini. Secara teknikal masuk di base daily, kemudian dia ditekan, dia drop, membentuk candle bearish. Nah, sekarang kita memperkuat analisa kita bahwa trennya turun itu adalah dengan melihat di sini. Yang tadinya sudah sampai di level 70, yang artinya dia berada pada kenaikan tren puncak. Tetapi karena dia sudah balik, persentase K-nya dari stokastik sudah balik memotong persentase D-nya, ini menunjukkan bahwa tren mulai berarah berbalik. Tandanya di mana? Tandanya dengan melihat perpotongan stokastik ini. Kenapa tadi saya mengatakan kalau di atas kita bukan sell atau di bawah bukan buy karena bukan oversold atau overbought yang menjadi tujuan? Ya memang seperti itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa telah terjadi perpotongan dan stokastik mulai meninggalkan area
overbought, artinya dia sudah mulai turun, meninggalkan daerah puncaknya, high price-nya sudah turun. Nah, sekarang kita mau mengukur, mau melihat lagi di time frame H4 seperti apa. Nah, jelas sekali di time frame H4 trennya down. Nah, stokastiknya di bawah, di lembah, di level 20. Dari sini kita bisa semakin pasti bahwa trennya dari weekly, daily, apalagi masuk ke HM4, semuanya downtrend. Dengan demikian, kalau kita mempunyai formasi 3 time frame HTF-nya downtrend, berarti yang kita akan lakukan besok adalah kita mencari peluang untuk sell. Kita mencari peluang untuk sell di time frame yang lebih kecil atau LTF, yaitu dari time frame H1, M30, dan M15. Begitu tahapan analisanya dari teknik ini, JMC Golden Moment. Jadi, kita time frame breakdown dari paling tinggi time frame-nya, kita analisa dari paling tinggi time frame-nya sampai ke time frame terendah, yaitu dari weekly, daily, H4 untuk mengetahui arah tren, dan kemudian H1 untuk kita entry. Berhubung karena ini libur, H1-nya seperti ini. Perlu diketahui bahwa teknik ini adalah teknik multi time frame, yaitu trading dengan menggunakan atau mengacu time frame yang besar sebagai arah tren dan eksekusi atau entry pada time frame yang kecil. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita menggunakan time frame besar dan time frame kecil, apa keterkaitannya, nanti kita akan jelaskan lanjutkan pada video-video berikutnya. Baik rekan-rekan, untuk memastikan rekan-rekan tidak ketinggalan dari informasi yang disampaikan pada channel ini, ya silakan bisa like dan subscribe channel ini agar setiap informasi video-video barunya bisa diikuti secara teratur dan teman-teman rekan-rekan bisa mendapatkan informasi tradingnya, baik trading live maupun mapping setiap hari di channel ini. Oke, selanjutnya tadi kita menggunakan time frame menggunakan analisa dengan menggunakan multi time frame, yaitu menggunakan dari weekly sampai ke H4, dari weekly sampai ke H4 menggunakan stokastik untuk melihat posisi harga terakhir dan itu sebagai tren bagi kita. Nah, sekarang kita mau melihat peluang-peluang apa yang akan kita dapatkan besok dengan menggunakan teknik supply and demand. Kita kembali lagi ke daily. Kita melihat market posisi seperti ini. Kita trading ini adalah berdagang. Berdagang tentu kita mencari tempat di mana terjadinya transaksi jual beli. Dalam teknik ini, transaksi jual beli itu adalah transaksi yang terjadi yang ditandai di market pada time frame daily. Kita melihatnya atau mappingnya seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat mapping, yaitu melihat tempat terjadinya transaksi atau market atau pasar di chart seperti apa, yaitu dengan membuat marking area support and resistance. Saya membuat berdasarkan high dari setiap candle higher dan lowernya. Shadow-nya ini merupakan area liquidity yang biasanya sering diambil oleh market setiap pergerakan market. Saya melihat atau mencari area-area SNR-nya sebagai batasan dari range yang akan digunakan dalam tradingnya. Range-range terdekat dari harga hari ini, ya kita masuk ke sini. Dan ternyata low-nya hari kemarin, hari Jumat, sudah masuk sampai ke shadow dari 2, 3 hari, 4 hari yang lalu. Ini areal support semua di sini. Dan yang kemarin dia membentuk new resistance. Oke. Sekarang inilah market, inilah pasar yang kita jadikan sebagai tempat berdagang. Ingat, shadow yang terbentuk di setiap time frame besar artinya itu ada candle besar atau engulfing di time frame yang kecil. Itu kuncinya. Nah, sekarang dari daily kita sudah mempunyai marking area. Kita masuk lagi turun lagi ke H4 untuk mencari areal base di mana besok kita bisa mendapatkan posisi apakah sell atau buy. Tapi karena kita besok hanya mencari posisi sell karena trennya down, maka kita mencari di mana posisi-posisi terbaik untuk buy. Untuk sell, maaf, untuk sell. Nah, untuk sementara
kita melihat posisi sell di chart seperti ini, besok belum bisa terlihat, belum ada di mana marking area, level-level yang memungkinkan kita untuk sell di time frame H4 belum ada. Kita masuk ke H1, ya H1 ya paling kita kembali lagi ke level harga 2365, inilah menjadi supply di H1. Ini menjadi area supply area yang nantinya kalau harga sampai ke sini kita bisa mengambil posisi entry atau eksekusi sell dengan melihat konfirmasi yang ada. Tetapi berhubung karena tidak ada ya kita menunggu saja besok apa yang akan dibuat oleh market untuk melihat apakah ada peluang untuk entry sell atau tidak. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi kita trading tidak bisa memaksakan untuk setiap hari atau setiap saat kita masuk market. Kita trading berdasarkan setup yang terbentuk, berdasarkan peluang yang terbentuk di market, apakah sesuai dengan SOP trading kita atau tidak. Untuk sementara rekan-rekan, kita tidak memiliki opsi untuk sell, base-nya untuk sell belum ada. Nah, kita akan melihat bagaimana harga besok, apakah dia akan terus menerjang support-support yang ada dan membentuk level-level yang baru, kita akan lihat besok. Namun yang pasti pada hari ini, kita cuma bisa membuat arah bahwa trennya sedang turun, besok juga tren turun, tetapi turunnya sampai di mana kita belum bisa memastikan dan level-level untuk eksekusinya belum bisa karena kita masih belum melihat pergerakan harga realnya belum ada. Seperti itu rekan-rekan. Oke, karena di gold belum ada ya kita coba cari market bukan cuma di gold. Kita cari misalnya di pair AUD USD. Oke, kita cari Australian dollar. Nah, sama ya. Tadi di gold, sekarang kita mau coba analisa untuk time frame. Untuk market USD, AUD USD, Australian USD, dan dolar, kita melihat berdasarkan indikator kita, walaupun candlenya bullish, tapi indikator kita weekly ini menuju ke downtrend. Ini dasar kita. Tetapi karena weekly itu besar, kita masuk lagi ke daily. Nah, daily menunjukkan atau memberikan informasi yang sebaliknya. Harga sedang up karena ditunjukkan oleh indikator naik menuju ke level 70 atau 75 stokastik. Walaupun candlenya bearish, tapi formasi di dalam indikatornya up. Itu hal-hal atau dinamika yang akan kita temui pada time frame yang berbeda memberikan informasi yang berbeda. Disinilah dibutuhkan kejelian kita dalam melihat dan memilah mana yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam trading kita. Kita turun lagi ke H4. Di sini sideways. Harga berada pada area sideways karena telah melalui penurunan yang cukup drastis beberapa jam dan karena closing market harga tetap berada pada di bawah level 50 yang artinya peluang untuk turunnya lebih besar daripada naik karena berada di bawah level mid level 50 stokastik. Seperti itu. Kalau kita turun lagi ke time frame H1 ya sudah menembus level 50. Sini akan membingungkan. Nah, sekarang kalau kita menghadapi posisi seperti ini, kita akan merubah mapping kita menggunakan sistem yang lain. Kembali kita menggunakan sistem base. Untuk base di weekly kita punya marketnya SNR-nya yang paling tinggi di sini. Yang terdekat ya supportnya di sini. Kita cari dulu area support dan resisten. Weekly selesai. Kita sudah punya mapping selesai. Kita turun ke daily. Ya, di daily kita cari area yang bisa untuk kita masuk. Sini harga bolak-balik sideways kalau dilihat dari market yang ada. Di daily kita punya
shadow, punya support berdasarkan shadow-nya yang terdekat seperti ini. Kita ganti warnanya. Ini daily. Kemudian inilah area-area yang beberapa hari tidak pernah bisa ditembus ya, shadow-nya. Oke. Nah, ini range kita untuk trading besok hari Senin untuk pair AUD USD. Sekarang kita turun ke H4. Nah, kalau di H4 ini menjadi areal base. Kita lihat ya, di mana di time frame H1 ada shadow yang panjang, itu berarti di time frame di bawahnya ada engulf. Nah, itulah kenapa saya menggunakan teknik base, menggunakan engulf, tapi tidak langsung ke body candle-nya di H4, tapi saya melihat di support atau resistennya yang membentuk high, membentuk shadow, baik high atau low, disitulah saya menempatkan marking areanya. Jadi ya, kita kombinasikan dengan berbagai teknik yang ada dan sesuai dengan kenyamanan dan kebiasaan yang kita biasa trading. Nah, sekarang saya mempunyai marking area seperti ini. Artinya, besok tinggal menanti apakah harga akan merespon, yang mana akan direspon, apakah level area zona supply, ini supply untuk sell atau area zona demand untuk buy. Kita akan melihat di mana yang akan harga respon untuk bisa mengambil posisi entry setelah adanya konfirmasi. Oke rekan-rekan, kita kembali ke time frame H4. Nah, inilah mapping kita untuk besok. Yang terdekat juga ada, kalau kita mau yang terdekat untuk scalping, ya seperti ini. Sini ada base, sell. Terdekat. Besok kalau naik sampai ke sini, kita mau scalping sell bisa. Sini juga bisa. Karena kalau diturun ke H1, nah seperti ini. Kita bisa naikkan lagi ke shadow-nya. Jadi kita turun ke time frame yang kecil, makin kecil, misalnya H1, kita turun lagi ke M15 untuk scalping. Kita akan melihat peluang yang lebih banyak dengan risiko yang makin kecil. Nah, kalau tadi di sini, sekarang kita naikkan lagi ke shadow-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau harga naik sampai ke sini, kita bisa entry. Demikian juga di H4. Ini ada banyak posisi. Kita lihat di M30. Nah, M30 kita punya base juga. Punya supply, demand, area demand sini. Ini base. Ada engulfing di mana posisi buyer telah mengalahkan seller. Dan di area-area situ menandakan bahwa pernah terjadi transaksi yang besar. Transaksi pembelian. Karena forex ini atau trading ini adalah price make history, harga selalu membuat sejarah dan selalu berulang-ulang, sehingga pada level-level ini kita kenapa menaruh posisi perhatian di sini, karena kita tahu bahwa pada level ini pernah terjadi transaksi besar, dan biasanya level atau tempat di mana pernah terjadinya transaksi, di situ akan terjadi lagi transaksi yang berulang. Seperti itu, meskipun tidak ada yang pasti di forex, tetapi kebiasaannya seringkali dan selalu berulang-ulang. Kita memanfaatkan peluang dari proses pengulangan-pengulangan tersebut. Baik rekan-rekan, untuk sementara itulah analisa kita, mapping kita untuk besok dari pair gold. Kalau gold kita belum mempunyai arah yang jelas, kita masih wait and see. Kalau untuk pair AUD USD, kita punya market marking seperti ini. Dari H4, area-area supply, dan area demand, kita jadikan area untuk memantau area untuk menunggu konfirmasi, apakah ada konfirmasi untuk kita bisa entry buy atau sell di daerah-daerah tersebut. Oke, baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan salam jumpa kembali, salam sehat selalu.